Sebaiknya negara itu melakukan riset gitu kan, riset nanti bisa dapat data sebaiknya umur berapa sih anak-anak ini mereka sudah boleh punya akun media sosial begitu kan. Selain juga negara harus mengawasi konten yang ada di medsos itu. Jadi jangan dilepas ke hutan rimba belantara kayak sekarang kan. Ada yang kontennya udah ngerjain orang, ngeprank orang gitu kan sampai orang itu akhirnya jadi korban, betul-betul jadi korban seperti itu begitu kan. Ini negara harus turun tangan, termasuk tadi riset pada umur berapa sebaiknya anak itu dia sudah boleh punya akun media sosial. Media sosial sekarang mah memang nggak bisa dibendung ya Ustadz ya? Ya gimana ngebendungnya, Pak Ageng ya? Jangankan anak-anak, orang tua aja. Iya. Itu kan saya baca data orang Indonesia itu menggunakan smartphone ya sehari itu 5,5 jam rata-rata. Iya. Nah itu kan termasuk di dalamnya porsi yang paling besar ya media sosial. Scroll gini tahu-tahu bisa 1 jam itu kan. Iya. Itu memang Nggak kerasa lagi. nggak kerasa Pak Ageng. Bangun dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, orang lihat HP, lihat media sosial. Iya, sekarang bangun tidur yang dicari HP. Betul, bukan istri. Bukan istri. Ini memang betul persoalan kekinian tuh Pak Ageng. Iya. Nah, jadi kalau bilang bendung, waduh memang tantangan besar nih Pak Ageng. Gimana kita bisa membendung media sosial itu. Iya, kemarin juga saya baca berita Ustadz. Jadi ketika anak-anak zaman sekarang ditanya, cita-cita pengen jadi apa? Wah, jawabannya apa Ustadz? YouTuber. Kemudian seleb TikTok. Ya, betul. Minimal jadi atlet e-sport. Saya bilang, gimana atletnya? Tapi itu memang betul, Pak Ageng. Itu ini beda banget kayak zaman dulu saya kan ditanya pengen jadi apa? Pilot. Dokter gitu ya. Sekarang yang kayak begini. Ada juga tanya di apa? Ingin membanggakanmu juga ada gitu. Itu ada itu. Ini fenomena apa Ustadz nih ketika ditanya cita-cita? Ya, inilah fenomena Pak Ageng di mana orang tua seperti saya itu sering disebut sebagai bukan warga asli dunia sekarang. Gitu. Jadi disebut sebagai penduduk aslinya. Jadi native people-nya itu siapa? Gen Z dan yang seterusnya itu. Karena mereka semenjak mereka tuh lahir ke alam dunia itu sudah mulai kenal dengan media sosial kan. Banyak orang tua begitu anaknya lahir difoto, upload media sosial, minimal di grup WA gitu kan. Mohon doanya ya, anak kami sudah lahir. Dia sudah mulai semenjak lahir ke alam dunia itu sudah mulai anak itu akrab dengan media sosial. Sampai-sampai ada yang mendokumentasikan setiap hari Ustadz. Ada, betul Pak Ageng. Itu rajin banget orang tuanya itu. Betul. Itu saya pernah lihat juga seperti itu. Jadi memang itu satu ya, kondisi memang yang dihadapi oleh kita nih, terutama yang Gen Z dan seterusnya itu adik-adiknya itu, mereka nih native people-nya, penduduk aslinya memang begitu. Kenapa dikatakan penduduk asli? Karena tadi semenjak lahir sudah kemudian akrab dengan media sosial. Ditambah lagi ketika banyak orang tua tidak membatasi penggunaan handphone, smartphone yang terutama ya. Kemudian juga diizinkan atau tanpa sepengetahuan orang tua, diam-diam sudah punya akun media sosial seperti itu. Jadi memang sudah begitu dahsyat luar biasa. Bahkan beberapa sekolah itu juga memberikan tugas pada siswa itu membuat konten di media sosial. Itu juga dialami tuh di beberapa sekolah itu. Tolong nanti ya selama 1 semester ini kalian bikin konten seminggu sekali di medsos. Jadi memang dari pihak dunia pendidikan pun mereka sudah akhirnya mendorong anak-anak itu terjun ke media sosial. Itu Bang. Kalau sekarang ditanya cita-cita jadi YouTuber, jadi ya seleb TikTok, konten kreator gitu. Ini kalau saya lihat tanda-tanda apa ini Ustadz nih? Apa kita harus nyalakan alarm tanda bahaya ini Ustadz? Betul, Pak Ageng, sudah banyak dikeluhkan ya sebetulnya oleh para psikolog, para guru, orang tua yang sudah sadar. Tuh mereka udah mulai mengeluhkan. Kenapa Gen Z dan adik-adiknya itu mereka kemudian lebih terpengaruh dan seperti nggak bisa lepas dari media sosial. Udah begitu edik ya. Nah, saya lihat beberapa anak kalau sudah megang HP, sudah ada koneksi internet, tahu-tahu ketawa-ketawa sendiri. Caranya kita apa nih? Ini lucu Pak, gitu kan, lihat reel, lihat apa gitu kan. Dan itu berturut-turut terus mereka tonton seperti itu tanpa mereka kemudian bisa lihat berapa menit, berapa jam, bahkan kadang-kadang mereka tuh nggak makan siang, sholat apalagi kalau nggak dipanggil sama orang tuanya, mungkin mereka nggak sholat. Jadi memang Gen Z ini sudah begitu luar biasa terpengaruh oleh
media sosial. Nah, akhirnya kemudian seolah-olah bahwa hidup mereka itu memang di media sosial. Jadi dunia nyata itu kayak kemudian tidak ada pertemanan lagi. Makanya banyak orang tua, psikolog, kemudian juga termasuk dokter ya. Itu yang mereka sudah mulai khawatir karena selain secara mental itu bisa terganggu. Karena bayangkan sampai anak itu mereka kalau liburan kemana cari yang ada koneksi internetnya. Kalau nggak ada, nggak mau mereka itu. Ya. Mati gaya begitu kan. Termasuk yang sampai anak-anak ini paling memperhatikan dia usia-usia SD, Pak Ageng. Sampai ada saya pernah nonton beberapa tahun silam ya, sampai minta pulang. Ketika sedang mudik lebaran, karena nggak ada koneksi internet kampungnya, itu minta pulang ke rumahnya. Nggak bisa setel YouTube. Karena nggak bisa nyetel YouTube, nggak bisa main game online, nggak bisa buka medsos seperti itu. Ya, itu betul-betul mencemaskan. Terus dari pertama kekhawatiran gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental itu satu ediknya. Kedua, kontennya itu Pak Ageng. Kan nggak sedikit konten kreator tuh konten kata-katanya kasar, kata-kata juga kemudian kotor, kontennya juga tema-tema yang nggak pantas untuk dijadikan sesuatu yang dikonsumsi publik, ya tentang hubungan laki-laki perempuan dalam pengertian hubungan seksual, jadikan konten seperti itu juga menjadi sebuah gangguan kesehatan mental. Belum lagi juga orang kan suka membandingkan ya dengan kehidupan orang lain. Nah, yang paling gampang dilihat di media sosial. Wih, enak ya dia ya, jalan-jalan loh gitu kan. Wih, gila sepatunya baru gitu kan. Ini hebat keren ya mobilnya baru. Banyak orang kemudian ketika lihat mereka yang ada di medsos itu, menurut mereka lebih baik hidupnya, itu mengalami tekanan jiwa akhirnya. Jadi orang yang bahagia dia stres begitu kan. Dan itu realita. Banyak anak-anak muda kita, Gen Z dan adik-adiknya itu mereka kemudian ingin mengikuti apa yang ada di media sosial. Dan memang kita akui ada beberapa orang tuh senang flexing ya. Kedua ada juga memang mereka endorser gitu kan. Karena mereka bisnis kan. Endorse sepatu, baju, segala macam ya karena memang kerja. Cuman buat yang lihat nih anak-anak kita Gen Z dan seterusnya itu mereka jadi kemudian terpacu. Nggak bisa memfilter ya. Iya. Muncul istilah FOMO makanya kan, fear of missing out ya. FOMO kalau dulu istilah zaman saya itu namanya kudet. Kurang update gitu kan. Jadi nggak bisa ngikutin perkembangan, lu nggak trendy lu gitu kan. Nah, kalau sekarang hasilnya FOMO gitu. Jadi kalau nggak nonton konser ini kayaknya gimana? Sampai akhirnya war tiket war kan. Sampai tiketnya cuma tarinya berapa, naik berlipat-lipat harganya. Belum juga sepatu, juga segala baju, segala macam outfit itu. Akhirnya itu menjadi tekanan juga buat si anak-anak yang mereka sudah begitu edik dengan media sosial. Dan berikutnya ini juga gangguan secara kesehatan fisik Pak Ageng gitu ya. Karena bayangkan banyak yang mereka rebahan kan disebutnya kan? Rebahan generation begitu. Kalau dulu zaman saya nih ya, zamannya generasi milenial kolonial ya gitu kan. Kita kalau main tuh apa? Yang fisik-fisik. Main bola, bulu tangkis, sepeda, kemudian gobak sodor, main gatrik, gobak sodor gitu kan. Main benteng-bentengan, kucing-kucingan segala macam, petak umpet gitu kan. Jadi fisiknya sehat begitu, relatif sehat ya. Kalau sekarang sudahlah pola makannya banyak yang manis-manis gitu kan. Yang kedua juga banyak yang berlemak, digoreng-goreng, sementara aktivitas fisiknya itu kurang gitu kan. Ini maka ada ancaman gangguan kesehatan secara fisik, obesitas, kemudian juga nanti kolesterol, ya karena mereka nggak banyak gerak, usia muda udah kolesterol, usia muda udah kena asam urat, karena tadi pola makannya nggak sebanding dengan pola geraknya itu. Belum lagi mungkin gangguan kesehatan mata. Bayangkan tempat gelap gitu kan, dia buka HP, dia lihat tablet, mata lihat cahaya yang cepat berputar itu kan cepat berganti-ganti di konten media sosial, itu juga banyak yang terpapar secara mata itu bisa terancam. Jadi memang ini satu hal yang banyak pihak udah cemas nih, udah khawatir kalau nanti anak-anak kita Gen Z dan adik-adiknya itu terpapar yang minimal 3 itu ya sudah mengancam mereka tuh Pak Ageng. Makanya ada salah satu tokoh di Indonesia itu Kiai Haji Khalil Nafis ya. Beliau menyarankan gitu kepada pemerintah untuk membuat aturan dalam pembatasan penggunaan media sosial untuk anak-anak. Ini seberapa penting nih aturan ini, Ustaz? Saya setuju kalau itu Pak Ageng ya. Jadi sebaiknya negara itu melakukan riset gitu kan. Riset nanti bisa dapat data sebaiknya umur berapa sih anak-anak ini mereka sudah boleh punya akun media sosial begitu kan. Selain juga negara harus mengawasi kontennya.
konten yang ada di medsos itu. Jadi jangan dilepas ke hutan rimba belantara kayak sekarang kan. Ada yang kontennya udah ngerjain orang, ngeprank orang gitu kan, sampai orang itu akhirnya jadi korban, betul-betul jadi korban seperti itu begitu kan. Ini negara harus turun tangan. Termasuk tadi riset pada umur berapa sebaiknya anak itu dia sudah boleh punya akun media sosial. Memang sih kalau kita anak itu daftar, maksudnya kan ditanya umur kan. Iya. Cuman kan bisa aja diakali ya. Diakalin gitu kan. Masih umur 12 tahun bilang aja 18 tahun gitu kan. Kok nggak pernah dicek KTP-nya sama Instagram sama TikTok, nggak pernah dicek gitu kan. Nah ini harus ada satu mekanisme di mana memang harusnya mulai ada pembatasan penggunaan media sosial untuk Gen Z dan adik-adiknya itu. Karena betul Pak Ageng, dampak yang tadi saya katakan itu sudah memprihatinkan ya. Makanya banyak anak kita ini kemudian juga secara fisik, secara juga mental itu terancam mengalami gangguan tuh Pak Ageng. Betul, saya setuju dengan usulan itu. Kalau dibandingin sama negara-negara lain di Indonesia ini apa emang sudah bebas blast gitu atau seperti apa di negara-negara lain seperti apa? Kita ini kan nggak jelas ya Pak Ageng ya. Seringkali negara itu sifatnya adalah reaktif ya. Jadi ketika ada kasus, ada tekanan, ada viral apalagi, baru kemudian bereaksi. Tapi tidak membuat sebuah namanya blueprint perencanaan yang itu dibuat dengan riset bahwa oh ini nih kalau nanti dikonsumsi anak-anak yang mereka itu belum balik umur misalkan 18 tahun ke bawah dampaknya ini dan ini. Itu nggak pernah bikin riset karena Indonesia itu termasuk negara yang paling malas bikin riset gitu ya. Makanya dinamakan di kita itu Litbang, penelitian pengembangan. Cuman sudah dipelesetin Litbang sulit berkembang gitu. Jadi kalau ada orang kerja bagian Litbang, itu udah mentok tuh karir tuh gitu kan. Sulit berkembang begitu kan. Padahal di negara-negara maju Eropa, Amerika, Cina, Jepang, Korea Selatan itu riset tuh hal yang betul-betul menentukan kebijakan perusahaan termasuk kebijakan negara. Nah harusnya dibuat riset seperti itu ya, supaya kemudian ketahuan oh ternyata misalkan medsos ini platform ini nggak baik dikonsumsi anak di usia sekian. Nah ini juga sama sebaiknya punya handphone itu anak tuh dianjurkan pada umur berapa. Itu kan nggak pernah dibikin risetnya itu. Harusnya bisa kalau negara punya aware ya kepekaan kepedulian pada rakyatnya harusnya dibuat. Sehingga kemudian selamat rakyat itu. Maka ancaman yang tadi saya sebutkan kepada Gen Z dan seterusnya itu bisa diminimalisir lah. Bisa kemudian jangan sampai nanti anak-anak kita tahu baru usia mahasiswa remaja jompo, sakit-sakitan gitu kan. Karena apa? Biasanya rebahan, geraknya jarang, sementara minumannya minuman bersoda, manis, makanannya berlemak, goreng-gorengan, geraknya kurang. Nanti makin banyak itu anak-anak muda kita yang mereka terpapar penyakit diantaranya karena dampak mereka generasi rebahan. Harusnya itu dibuat oleh negara untuk kemudian menyelamatkan anak-anak kita ini Pak Ageng. Saya lihat siapa tuh yang artis dulu tuh artis cilik gitu ya, namanya Enno Lerian kalau nggak salah. Itu anaknya itu dibatasi terkait dengan penggunaan gadget dan segala macam, ternyata efeknya itu luar biasa. Jadi dia lebih berprestasi dalam hal-hal kalau nggak salah di olahraga atau apa gitu. Apa itu berpengaruh juga ya? Ada satu penelitian saya pernah baca di satu akun pendidikan anak ya. Itu ada riset tuh di Amerika Serikat bahwa otak orang ketika di-scan itu ketika dipindai antara yang aktif media sosial ya, penggunaan HP dengan yang aktif membaca, itu memang berbeda. Jadi memang orang-orang yang otaknya tuh aktif pakai membaca, literasi itu memang lebih sehat dibandingkan dengan yang anak-anak ini yang terpapar dengan konten media sosial. Tadi karena efeknya Pak Ageng bilang ya, cahayaan dari radiasi ini, handphone, tablet atau laptop seperti itu, belum juga dalam durasi yang lama, misalkan sejam 2 jam, dia terus mata itu kan terpapar. Itu berdampak pada otak. Dan kemudian yang kedua secara kecerdasannya. Ini sekarang lagi berkembang satu warning juga dari banyak peneliti di Amerika Serikat yang namanya brain rot gitu kan. Jadi pembusukan otak. Apa itu? Ini kekhawatiran karena banyak riset yang menunjukkan orang-orang yang mereka itu edik dengan konten-konten receh istilahnya gitu Pak Ageng ya. Kan banyak tuh konten receh tuh di medsos ya. Orang joget-joget segala macem gitu kan. Saweran duit segala macem. Sakbor. Orang pada nonton seneng gitu kan. Karena kan sifatnya entertainment gitu ya. Nggak perlu mikir deh, lucu gitu kan kayak begitu.
ternyata itu berdampak pada apa? Yang disebut dengan gejala pembusukan otak bukan dalam arti kata fisik ya, tapi dalam arti kata kemampuan nalarnya. Kemampuan nalarnya jadi rendah, nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi dalam jangka panjang. Karena lebih senang dengan konten yang instan, yang cepet begitu kan. Ini begitu suruh baca ya setengah jam itu. Itu nggak bisa fokus tuh, nggak bisa konsen. Karena otaknya udah terbiasa dengan tadi tayangan-tayangan yang cepat dan sifatnya nggak perlu mikir yang receh-receh begitu. Begitu suruh baca misalkan buku fisika, biologi, matematika atau sastra gitu kan, dia menalarnya itu berat itu kan, karena udah terbiasa dengan tadi konten-konten yang di media sosial sifatnya receh dan cepat kayak begitu. Maka memang ini persoalan yang besar Pak Ageng ya. Kalau negara ini kemudian nggak mempedulikan, saya nggak bisa membayangkan nanti kayak apa bangsa kita ini Pak Ageng. Kalau dalam Islam sendiri, Ustadz, ini diatur nggak terkait dengan masalah penggunaan media sosial ini untuk anak-anak gitu? Ya, yang pertama Nabi SAW itu pernah memberikan kita pesan, min husnil islamil mar'i tarkuhu malayanihi. Di antara tanda kebaikan seseorang itu meninggalkan perkara yang nggak bermanfaat buat dia. Oke. Jadi artinya kalau kita pun mau buka HP, buka smartphone, buka medsos, sebaiknya kita memastikan ini kita mau ngambil apa nih gitu kan yang bermanfaat gitu kan. Misalkan buka TikTok, YouTube atau IG kan itu banyak juga tuh tips-tips apa. Kalau ibu kan bikin roti, bikin donat tuh banyak itu tutorial gitu kan, itu kan banyak itu penting itu. Ya juga kadang-kadang kalau di rumah ada misalkan nggak bisa bongkar apa nih, dulu nih ada ternyata kita coba bisa itu. Maka memang pertama tuh harus pastikan dulu ini ada manfaatnya atau enggak, karena kalau enggak, ini nggak ada manfaatnya. Nabi udah berikan pesan, jangan di antara tanda kebaikan seorang muslim itu meninggalkan perkara yang nggak memberikan manfaat pada dia. Jadi kalau yang unfaedah itu udah deh tinggal aja gitu kan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kontennya konten yang pornografi, Pak Ageng, yang kemudian kata-kata yang kotor, kasar. Namanya anak-anak kan mudah menduplikasi. Anak-anak itu imitator tulen yang cepat dan pinter mereka itu. Mereka lihat, itu mereka imitasi. Mereka lakukan. Nah, ini bahaya kalau seperti ini. Belum konten-konten yang mengandung kesyirikan. Kan juga ada tuh tayangan-tayangan hantu, horor itu kan. Ya kan kadang-kadang ininya sih tentang camping. Asik camping didatangi makhluk halus. Ya ternyata lagi banyak kapuk begitu itu. Jadi sampai kok lagi konten gini ada horornya. Kalau dulu kan di TV kan. Kalau lampu merah silakan angkat tangan tanda menyerah begitu kan. Sekarang ini banyak itu. Nah, anak-anak kita yang mereka kemudian masih belajar agama, kekuatan akidahnya lemah, nanti bisa akhirnya terpengaruh. Jadi malah ke karakter anak-anak. Karakter gitu kan, ada menjadi nggak baik. Kemudian secara akidah juga nanti jadi takut hantu segala macam begitu kan. Nah, ini memang banyak sekali unfaedahnya Pak Ageng. Makanya kalau katakan buat anak-anak, ada nggak? Ada satu, tadi Nabi katakan begitu. Yang kedua kata Nabi, la dororo wala diroro. Jangan membahayakan. Ini kalau sudah itu satu konten yang membahayakan, itu harusnya negara cut dong, tutup dong, berikan peringatan si konten kreatornya, nggak mempan juga, ban begitu kan, dilarang aja begitu kan. Terus yang kedua, tadi kalau kontennya mengandung sesuatu yang ternyata bahaya atau juga membuat anak itu edik. Nah ini harusnya negara berpartisipasi dan mengambil kebijakan. Jadi harapan saya sih mudah-mudahan ya ada kemudian tindakan, karena kalau enggak, saya ngeri Pak Ageng membayangkan nanti generasi muda kita itu generasi nunduk gitu kan, nunduk dan rebahan begitu ya. Kalau nggak nunduk rebahan begitu kan. Nah, ini bahaya secara kesehatan juga itu. Nah kalau bagi orang tua nih Ustadz nih, jadi kan kayaknya sekarang ini memang sangat-sangat sulit juga ya Ustadz untuk membatasi, karena orang tua juga pakai handphone, pakai smartphone. Ini kalau nggak dikasih merengek gitu kan. Nah ini gimana Ustadz untuk menghadapi tantangan ini? Orang tuanya dulu Pak Ageng, harus mereka mengubah mindset dan pola hidupnya. Karena kan Pak Ageng tahu sendiri, orang tua juga banyak yang edik juga. Nah itu yang jadi masalah. Itu masalahnya.
Lagi makan-makan dikit-dikit foto, upload begitu kan. Cari tempat makan yang istilahnya instagramable gitu kan, yang bagus kalau difoto. Ada, makanya sekarang banyak tempat-tempat wisata, tempat makan itu yang kemudian ada foto booth-nya begitu kan. Ada spot-spotnya itu yang mereka bisa jual untuk kemudian dijadikan konten oleh netizen begitu kan. Jadi orang tuanya dulu nih. Padahal jualnya cuma karedok. Tapi tempatnya mungkin. Gitu kan. Makanya orang tua dulu harus ubah mindsetnya dan kemudian pola hidupnya dulu gitu ya. Sebelum ke anak-anak. Karena kalau orang tuanya juga kemudian edik, orang tua juga kecanduan konten media sosial, maka orang tuanya juga bikin konten yang nggak bermanfaat begitu kan, susah ke anak-anaknya. Saya makanya mengapresiasi tuh, ada ibu-ibu tuh dia terkenal, kalau salah di Hong Kong ya, dia TKI itu, TKW, dia bikin konten memasak. Dari yang sederhana tuh, awal-awal sederhana, sampai kemudian akhirnya populer dan followernya banyak karena dia membagi sesuatu itu ya bermanfaat tentang cara masak segala macam. Gitu-gitu kan manfaat. Tapi kalau kemudian yang kita tonton konten-konten receh ya, joget doang. Ya, joget doang gitu kan. Ketawa ketus segala macam, itu unfaedah lah. Maka pertama orang tua dulu. Gimana dia bisa ngatur anak? Orang tuanya aja kayak begitu. Gimana orang tua kemudian paham tentang bahaya medsos itu pada anak? Kalau orang tua sendiri juga sudah edik begitu kan. Maka orang tuanya dulu, sehingga kemudian bisa nanti membuat aturan di rumah itu tentang penggunaan gadget, kapan anak boleh punya gadget, smartphone, kapan anak boleh punya akun media sosial. Jadi memang di orang tuanya dulu. Karena anak itu nanti dia akan nurut sama orang tua. Paling persoalan kedua itu memang lingkungan di luarnya. Mungkin teman-temannya nanya, udah punya ini belum akun Instagramnya apa nih gitu kan? Aku nggak punya gitu kan. Artinya juga akun ini apa namanya rekening bank misalnya gitu kan, kayak begitu. Emang masalahnya lingkungan ini juga menstimulan gitu kan, menstimulir anak-anak kita tuh kalau nggak punya medsos tuh kayaknya ketinggalan zaman, malu. Ntar aku follow ya akun IG kamu, aku nggak punya akun IG. Jadi kan serba salah. Nah makanya ini harus ada sebuah kebijakan kolektif. Kita tapi di rumah, kita orang tua harusnya bisa melindungi anak-anak kita dan juga kita orang tua jangan sampai kemudian terbawa dengan kecanduan media sosial gitu. Memang Pak Ageng ya, mau cari apa aja di medsos tuh ada gitu kan. Istilah kata dari surgawi sampai neraka. Itu ada gitu kan. Dari mulai tips memasak, bikin nasi goreng sampai ngeracunin binatang juga ada di situ. Itu dahsyat itu memang. Nah, kalau nggak dibatasi Pak Agung, anak-anak kita jadi korban itu. Jadi sebenarnya memang harus semua pihak itu berperan ya. Betul. Pemerintah, kemudian orang tua, dan juga masyarakat ini harus ngambil peran terkait dengan hal yang sedang terjadi. Saya mau contoh Pak Ageng ya, masyarakat tuh harus pakai juga. Kan di kita tuh ada suka penyewaan hotspot itu kan. Itu kan misalkan sejam 5.000 atau berapa 2 jam. Sekarang udah masuk kampung-kampung. Masuk kampung-kampung Pak Ageng ya. Saya pernah ke satu kampung di pelosok daerah Jawa Tengah itu kepala desanya menyediakan gratis. Cuman yang dikeluhkan sama guru dan orang tua itu akhirnya anak-anak ini kan tadinya awalnya kepala desa niatnya baik ya, supaya anak tuh bisa belajar online segala macam. Tapi ini kan kecanduan media sosial, main game online, belum juga terpapar konten-konten yang pornografi. Karena anak-anak itu mereka tahu bagaimana ngejebol situs-situs yang sudah ditutup oleh Kemeninfo itu bisa. Belum sekarang ancaman judi online Pak Ageng begitu kan. Makanya masyarakat juga kalau misalkan ada penyewaan hotspot kayak begitu juga yang mohon juga ada tanggung jawab menjaga anak-anak kita ini. Misalnya kalau waktunya sholat, tutup dulu deh, matiin dulu, gitu kan, sholat dulu, ngaji dulu, gitu kan. Atau kalau malam jam 9 udah selesai, matikan. Jangan sampai anak-anak tuh nongkrong di tempat-tempat penyewaan hotspot itu kemudian nggak pulang. Itu. Jadi itu memang harusnya kita juga masyarakat punya tanggung jawab moral ya untuk melindungi anak-anak kita. Jangan karena kan bayar soalnya Pak. Iya, tapi tanggung jawab dong. Yang sampai mereka ini kemudian nggak sholat, nggak belajar atau pulangnya malam gitu kan. Nggak betah di rumah karena nggak ada hotspot seperti itu. Yang prihatin Pak Ageng ya.
Gitu. Kalau sekarang mungkin secara regulasinya juga sekarang ya bisa dikatakan bebas. Berarti benteng terakhirnya memang orang tua ya. Betul. Orang tuanya mindsetnya harus benar. Dan harus juga pola hidupnya diubah juga Pak Ageng. Kayaknya harus puasa ini main HP. Kalau nggak puasa diet lah gitu kan. Diet menggunakan media sosial gitu kan. Kan sebetulnya di HP-HP Android ya, itu kan ada penggunaan itu tuh, ada bisa dibatasi tuh penggunaan medsos itu. Oh, di setting ya? Bisa di setting gitu kan. Sebagai warning buat kita, kembali pada kita gitu kan. Kitanya mau nggak diet penggunaan media sosial itu. Takutnya kan udah di setting hanya sehari boleh 2 jam, pas mau habis kuotanya buat durasinya diubah lagi. Memang berpulang pada kita. Kalau sekarang ya Pak Ageng ya, berpulang pada kita. Sebetulnya kalau kita mau itu kan, kita mulai dari kita lah orang tua. Kalau nggak puasa, diet lah. Diet penggunaan media sosial. Termasuk diet membuka smartphone gitu kan. Jadi jangan tiap waktu buka smartphone. Lagi kerja, smartphone-nya hidup gitu kan. Nanti itu terdistraksi kerjanya gitu. Atau di laptop gitu kan. Dibuka juga WA-nya. Jadi kan lagi kita tahu ngejawab WA. Terdistraksi itu. Apalagi sambil Facebookan, sambil IG. Gitu kan. Habis sambil Facebookan itu. Akhirnya nggak beres-beres. Dan itu nggak baik untuk kesehatan mental. Kalau kita kerja atau kita fokus sedang apalah ngerjakan sesuatu yang urgent, yang penting. Tapi sambil juga buka media sosial. Ya kalau kita kerja, matiin aja udah akun medsosnya. Toh yang nelpon WA juga maklum. Oh lagi sibuk nih kali Pak Ageng gitu kan. Lagi ngisi raport misalkan begitu kan. Nggak bisa diganggu. Selesai gitu kan. Tapi kalau kitanya nggak mau, ya susah. Akhirnya kita nggak bisa membentuk di keluarga itu sebuah habit, kebiasaan yang sehat tentang penggunaan smartphone, penggunaan juga media sosial, Pak Ageng. Ini masalahnya Ustadz, kalau saya puasa, ini podcast ini nggak bakal. Tapi kalau ini berfaedah Pak Ageng. Ini berfaedah kalau ini. Podcast ini nggak bakal lanjut ini. Ini berfaedah kalau Pak Ageng jangan khawatir. Ini nggak termasuk diingat oleh Nabi ini. Ini berfaedah gitu kan, peringatan buat orang tua sama guru-guru gitu. Jadi memang kalau mau ya diet ya ketika masalah-masalah ya ketika urgen gitu ya. Nah, jadi memang media sosial ini ya apa namanya seperti uang. Iya uang koin dua mata itu. Betul Pak Ageng. Jadi gimana Pak Ageng? Kita mau puasa atau mau diet tuh? Kayaknya kalau diadu gimana nih? Boleh ya? Kayaknya nggak kuat nih saya. Karena kalau puasa ini podcast ini gak bakal tayang. Apa yang jualan ya Pak Ageng ya? Harus ngecek ya, ngecek langganan ya, ngecek orderan ya. Iya Masya Allah. Ya kita batasi lah, kita batasi kalau kita perlu ketika sedang kumpul dengan keluarga, jangan megang HP gitu kan, jangan buka-buka medsos, jangan balas WA. Ini lagi kumpul nih, lagi sedang kita nih family time gitu kan, dengan anak juga jangan sambil buka HP. Ini sedang quality time dengan anak. Dengan istri juga sama kumpul, jangan juga buka HP. Apalagi lagi pengajian, gitu kan. Update status, lagi pengajian nih, gitu kan. Mending khutbah Jumat, khutbah Jumat nih, gitu kan. Foto khotibnya atau sampai dengan khotib begitu, misalkan. Kayaknya batal. Ya pas gini khotib juga begini, gitu kan. Wah bahaya itu Bageng kalau kayak begitu. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Iwan. Mudah-mudahan kita bisa diet ya. Insya Allah. Kita lihat siapa yang berhasil dulu.